Perintah dalam ngejalanin tugas negaranya juga dapat nilai IPK. Dan yang paling gampang ketebak, nilai-nilai yang sering jeblok bagi negara kita, Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor yang bisa tetap jadi caleg lagi di pemilu nanti. Ada apa dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah sebobrok itu gara-gara korupsi? Faktanya Indonesia itu sebenarnya nggak bobrok-bobrok banget karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3 tapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi sehebat itu karena Indonesia sayangnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuma gara-gara korupsi. Mungkin sebagian besar dari kita ngeliat kasus korupsi itu kayak nonton infotainment, kita nggak ngerasain dampaknya secara langsung. Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa bantu ngebiayain puluhan ribu anak bisa sekolah dari SD sampai mereka lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang yang ngalamin krisis besar banget. Salah satu faktor pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar dalam sejarah di Brazil yang bikin sampai hampir dari sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK-nya Brazil. Mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil banyak juga negara yang budaya korupsinya udah top banget yang juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka pun jadi terhambat. Oke, tapi gimana cara ngatasin korupsi ini? Meskipun kita nggak bisa ngilangin korupsi dengan cara ngontrol populasi tikus di sebuah negara, tapi kalau ditanya gimana cara terbaik ngatasinnya, kita bisa nyontoh negara kayak Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya. Bahkan contoh lain kayak Hong Kong, mereka itu ngedorong banget warganya untuk bisa nyium bau-bau tindakan korupsi dan ngajarin gimana cara ngelaporinnya. Mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakuin kita, orang Indonesia untuk bisa angkat senjata sama musuh yang tak terlihat ini. Biar kita bisa bangun lebih banyak sekolah dan internet di pedesaan, nyelamatin orang yang terpaksa mati karena nggak bisa bayar perawatan, dan bisa bangun infrastruktur nggak cuma di Jakarta, tapi juga bisa sampai di Papua. Ya, jadi daripada main salah-salahan, mending kita ikutan debat aja. Tapi buat debatin solusi terbaik ngatasin korupsi di Indonesia. Lagian, kalau aja Indonesia berhasil bebas korupsi, mungkin semua orang di dunia jadi pengen berbondong-bondong pindah ke Indonesia. Dan seperti biasa, terima kasih. Aku tuh lagi capek banget sekarang karena kayak aku kan ekonomi ke bawah ya, terus UKT aku tuh kenapa ya dapetnya tuh mahal banget, terus dapat beasiswa tuh susah banget, tapi kenapa ya pejabat tuh selalu makan gaji buta gitu, aku kan jadi kesel. Itu yang bikin harus kita selalu ingat sila kelima. Sila kelima kan bilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kan faktanya ya banyak banget nih orang-orang yang punya kuasa yang malah nikmatin, sedangkan kita yang susah malah nggak dapat kesempatan buat jadi punya kuasa juga. Iya sih, tapi kalau gaji pejabat rendah, ya mau gimana lagi, mereka juga manusia biasa, mereka juga butuh cari nafkah buat keluarga mereka. Itu pembenaran, kalau semua orang berpikir begitu, korupsi akan terus terjadi dan rakyat kecil seperti Tifa akan kena imbasnya. Betul. Nah betul tuh kata Maul, kalau struktur ekonominya nggak adil, otomatis bakal banyak orang yang terdorong untuk melakukan hal-hal ilegal. Tapi Pancasila hadir sebagai pengarah dalam ekonomi kita. Ketimpangan sosial itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal kesempatan, akses dan juga keadilan. Makanya kalau kita lihat jurang ekonomi antara si kaya dan si miskin itu semakin jauh, ya jelaslah peluang orang untuk melakukan tindakan korupsi semakin banyak. Justru orang-orang yang merasa diperlakukan tidak adil akan mencari jalan sendiri untuk bertahan hidup, bahkan jika untuk melanggar hukum. Betul. Seperti apa kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana
dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi. Ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April, rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Apakah teman-teman tahu, korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini? Membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi, karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi. Rasanya aku pengen banget deh tinggal di negara yang adil. Tapi aku percaya sih bisa dimulai dari kita semua. Iya, dengan belajar dan sadar akan hakmu, juga menjunjung tinggi nilai Pancasila itu akan jadi bagian dari solusi sih. Jadi selama masih ada ketimpangan sosial, korupsi itu masih tetap ada atau gimana? Iya, tapi bukan berarti kita nyerah. Justru kita harus memperkuat, menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Berarti intinya kita harus mulai dari diri sendiri, belajar jujur, adil, dan kita nggak boleh ngebeda-bedain orang lain. Jadi semuanya sama.